sebelumnya Bapak mengucapkan juga selamat datang di sesi konseling ini. Sebelumnya Bapak mau memperkenalkan diri, di mana lu dia man. Aku matiin kok, Cuk. Lo kayaknya. Wik. Aku paksa yang penting kamera. Gak masalah dia loh, gue dari tadi. Guru gadget. Ya guru gadget loh. Gak usah terlalu serius. Ayo, udah. Oke, ulang-ulang. Gue terakhir ini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di ruangan Fadil. Luar dari lingkup sekolah ini, Bapak mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua. Selangkah lebih baiknya sebelum kita masuk sesi konseling ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mungkin langsung aja Bapak yang mulai memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Nah, Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak itu Muhammad Aman. Kalian boleh panggil sebutan Pak Aman. Nah, kebetulan hari ini Pak saya sebagai Pak bertugas memandu acara sesi konseling kelompok ini. Terus di sini kita akan memainkan peran di mana itu psikodrama. Ada yang tahu nggak psikodrama itu apa? Belum, Pak. Oke, psikodrama itu memainkan peran, dan kalau untuk sosiodrama ada yang paham nggak? Belum juga, Oke, Pak. nah kalau untuk sosiodrama cuma alurnya dari cerita tersebut. Di sini langsung aja masuk di sesi konseling kelompok, yaitu teknik psikodrama. Baru teksnya. Oke. Di sini ada beberapa tahap atau ibaratnya peraturan yang kalian harus amati. Ada tiga. Yang pertama itu keterbukaan, kerahasiaan, dan kesukarelaan. Di mana tiga tahap ini kalian harus paham dan harus patuhi. Yang pertama kesukarelaan, di mana kalian kan udah sukarela datang ke tempat ini untuk melaksanakan sesi konseling kelompok. Terus yang kedua keterbukaan, di mana kalian itu nanti akan bercerita dan harus terbuka satu sama lain. Terus yang ketiga kesukarelaan, kerahasiaan, di mana rahasia kalian itu harus menjaga satu persatu. Jadi di luar dari sesi konseling ini kalian nggak boleh cerita sama orang lain. Kalian udah paham atau masih mau perlu dijelaskan ulang? Paham. Oke, di sini Bapak mempunyai 40 menit untuk melaksanakan sesi konseling dan memainkan peran. Boleh salah satu boleh memperkenalkan diri masing-masing. Dari sebelah mana dulu? Kanan atau kiri? Kiri. Oke. Boleh? Nama saya Dewa dari kampus Madiun semester 6. Oke. Sampingnya? Nama saya Cahya. Saya dari kampus Madiun semester 1. Oke. Sampingnya? Kenalkan, nama saya Amin dari kampus Madiun. Oke. Mas? Kenalkan, nama saya Wahyu dari kampus Madiun semester 3. Oke. Kenalkan, nama saya Rois dari kampus Madiun semester 1. Oke. Di sini Bapak sebutkan ulang ya nama kalian masing-masing. Mas Dewa, Mas Cahya, Mas Amin, Mas Wahyudin, Mas Rois. Nah, di sini ada yang memulai cerita nggak permasalahan yang kalian alami di sini? Siapa yang mau terlebih dahulu? Untuk masalahnya ini bebas apa gimana, Pak? Bebas aja sih, mau di lingkup percintaan atau mau lingkup apa terserah.
cerita deh. Iya, cerita. Pada zaman dahulu, Boleh, boleh. saya pernah mengikuti sebuah acara yang cukup besar. Tepatnya di Unisma, saya menjadi salah satu panitia, yaitu sebagai MC. Saya mendapat perlakuan yang kurang baik terhadap teman-teman saya. Mereka sangat mengabaikan saya. Mereka Saya mau bercerita terlebih dahulu nggak tentang terkait permasalahan yang kalian alami. Cinta gak apa-apa lah. Nggak apa-apa sih, boleh dari Mas Rois. Gimana ya? Kemarin itu kan saya ada kegiatan kampus tuh kan. Itu acaranya acara hima bersama-sama dengan teman-teman hima saya. Waktu di sana tuh ya kebetulan ada seseorang yang saya suka. Tapi Pak, misalnya ternyata dia udah punya pasangan tapi dia nggak ngomong. Dan kemarin pasangannya ngedem saya, nantinya saya gelut. Waduh, saya kan yang berjiwa sosial yang sangat tinggi, tidak suka perkelahian, jadinya saya takut dong Pak. Itu gimana solusinya? Apakah saya harus nyamperin dia, saya pukulin, atau saya biarkan, saya minta maaf, gimana Pak? Oke, untuk ceritanya Mas Rois, mungkin aku Bapak tip dulu. Bapak mau mendengarkan cerita-cerita teman-teman Rois, teman-teman Mas Rois. Siapa yang mau menceritakan lagi? Selain Mas Rois tadi? ini boleh saya menyanggah terkait ceritanya Rois. Boleh. Oke. Dan tadi kan katanya si ceweknya itu udah punya cowok. Iya. Itu si ceweknya itu berarti kayak ada apa? Kayak ada PDKT-nya sama Rois juga berarti. Iya Mas, bener sekali. Saya terlena Mas karena godaan dia itu. Memang bener dia sangat begini dan cantik sekali. Waduh, pria mana yang gak suka sama dia Mas? Parah juga ya. Iya Berarti cowoknya itu nggak dihargai sama dia selama itu tadi kegiatan. Iya, ini gimana tuh Mas sarannya? Kalau saranku sih tadi mending kita minta maaf ya. Kita kan orang baik. Iya. Walaupun si cowoknya itu ngajak dulu, ngajak berantem gitu kan, nanti kita bisa bicarakan bagus-bagus. Terima Itu kasih sih dari saya. Oke, masih ada tanggapan lain nggak terkait permasalahan dari Mas Rois? Ya. Atau ada yang mau bercerita nggak terkait permasalahan yang baru? Jangan ragu-ragu. Kalian punya masalah tuh diceritakan. Kita nih nggak sama punya. Kalau cerita saya nggak kalah jauh sama si Rose. Masalah itu. Tapi bedanya belum sampai 10 bulan. Saya sudah sampai ngalamin hal itu. Gimana tuh ceritanya tuh? Itu kerjanya deketan sama cewek juga. Dia ngakunya sudah putus sama cuma udah lama. Saya ajak keluar ternyata masih sama ketemu dengan cowoknya tuh ketemu di jalan sama saya. Nah saat itu di jalan tuh saya dicegat. Saya bilang keluar. Oh, berarti si ceweknya ini ngakunya udah putus. Memang udah putus. Memang udah putus tapi cowoknya nggak terima. Oh, berarti kamu pas di jalan itu baku hantam gitu. Nah, kenapa nggak hubungi kami? Ya nanti ku bantu. Masalah banyak ini. Ini Waktu setiap itu kawan HP ini. saya dikasih jalan. Aku mau telepon teman kan, sempat telepon teman bawah itu sempat kena tapi nggak sempat berkepada soalnya di bawah itu ngejar aku terus. Saya telepon temanku yang di area Madiun, ternyata posisi aku udah dipegang soalnya mau direbut cowok itu masih diajar. Berarti si cowoknya itu benar-benar gak terima ya kalau itu si ceweknya. Ya tapi bicaranya nggak mau. Udah jelek Nggak mau atau sama diri. cowoknya. Cowoknya itu jelek berarti. Enggak, bukan jelek, tapi perlakuannya ke cewek itu kasar, dipukulin, Jelek kasar. kasar Gak tau diri. Udah, kalau aku kayak gitu sih lu. Udah habis. Ya, kan? Iya habis. Jadi bubur kami. Bisa dimakan nanti. Enak.
lagi tambahin kerupuk. Oh. Mantap banget. Masih ada lagi nggak yang cerita terkait permasalahan yang kalian alami? Ayo dari Mas Wahyudin, dari Mas Amin atau enggak dari Mas Dewa? Tadi kan Mas Dewa udah menyanggah dari masukan dari Mas Roi sama Mas Cahya. Mungkin dari Mas Dewa ada tanggapan tersendiri enggak? Atau permasalahan yang Mas Dewa alami tersendiri enggak? Kalau masalah, kalau sekarang ini ada ya, itu kayak masalah teman sih. Temannya itu kayak gimana ya, pas kita minta tolong itu orangnya susah gitu. Sekalinya dia minta tolong itu kita gimana ya, mau bilang sibuk kayak gak enak. Namanya teman kan kayak nomor satu gitu. Sebenarnya nomor dua, teman nomor satu pacar. Tapi pacarnya kan jauh, jadi teman nomor satu gitu. Itu pas dimintain tolong misalnya kayak pinjam duit dulu gitu, itu kayak susah gitu. Sekalinya dia yang pinjam duit, gimana ya, sulit gitulah itu. Jadi gimana ya, gak cuma satu sih teman gue itu banyak, gak cuma soal duit ya, soal makanan, minuman, dan lain-lain. Udah sih gitu aja menurut saya. Oke, makasih Mas Dewa atas masukannya. Nah, untuk Mas Wahyudin sama Mas Amin gimana? Ayo jangan diam, tunjukkan masalah kalian. Bisa gila nanti dipendam. Oh, iya. Loh kok malah tunjuk-tunjukan nih? Waduh, gimana nih? Sweet aja, yang kalah duluan. Sweet. Kamu dulu nih, itu apa? Ceritain Min, apa Min? Masalahmu selama ini tentang cinta atau teman-teman, terus tentang kuliah apa gitu. Ya Pak. Baik, selamat malam teman-teman. Gak beda jauh sama cerita teman-teman. Saya mendengar cerita teman saya ditinggal nikah sama pacarnya. Itu gimana tuh ceritanya? Wah, berabrik sih itu. Ceweknya kan masih suka sama yang laki-laki ini, tapi dia duluan dilamar sama yang kalau de sama tentara gitu. Agak benar sih itu. Iya, Terus angkat kaki aja sih. cowoknya kayak insecure gitu, jadi kayak nggak ngechat lagi. Terus aku relain aja sama dia gitu. Terus dia lanjutin kuliah untuk move on dari si cewek itu, tapi rasanya masih ada. Itu cara ngilanginnya itu gimana? Oke, berarti dari Mas Amin itu tentang cara menghilangkan rasa tersebut untuk cewek. Iya. Nah, untuk Mas Wahyudin, terakhir nih. Kalau saya ada cerita, mungkin terjadinya kemarin pas pas mengadakan kegiatan. Di situ saya punya kenalan, terus kenalan saya itu orangnya jago ngomong lah. Nah, terus saya udah kenal, terus malamnya itu saya dijemput di asrama, terus diajak nongkrong sama teman-temannya culture. Nah, terus karena saya orangnya pendiam kan, jadi saya diam aja di sana. Nah, jadi saya sebenarnya nggak enak gitu diajak ngobrol, terus kayak orang suka gitu. Terus pas malam itu kebetulan teman-temannya bawa cewek-cewek dan saya sendiri. Terus di sana saya merasa kayak wah, kenapa saya sendiri, yang lain bawa teman ya, kenapa nggak bilang kalau
nongkrongnya sama cewek-cewek gitu. Nah di situ saya ya kecewa aja gitu. Mungkin gitu. Oke, dari 5 permasalahan, ada nggak di antara kalian yang mau ingin diangkat ceritanya? Apa mau dibuat yang baru lagi? Gimana? Mau salah satu di antara kalian berlima, apa mau dibuat yang baru lagi yang menurut dari Bapak aja teksnya atau gimana? Atau dari permasalahan Bapak nanti akan sampaikan ke kalian gimana? Mungkin mengangkat punya Rois tadi sih kayak menarik gitu. Gimana Mas Rois? Apakah setuju dari tanggapan Mas Dewa? Apa yang Mas Wahyudin atau Mas Cahaya sama Mas Amin setuju nggak terkait dari tanggapan Mas Dewa bahwasanya Mas Rois mau diangkat ceritanya? Kalau saya setuju, kayaknya menarik juga. Terus buat Mas Jaya sama Mas Amin gimana? Nggak setuju ya? Ya, Harusnya setuju. cerita baru sih. Setuju semuanya? Gimana Mas Rois? Empat-empatnya udah setuju nih. Mas Ah, Roisnya ini. gimana? Ya baik teman-teman, terima kasih atas votingnya ya. Oke. Sama-sama. Gimana nih Kak Mas Rois mau membutuhkan peran apa Mas Rois cerita dulu baru Mas Rois sambil bagi perannya satu-satu sebagai sebagai itu. Jadi kan langsung itu Pak nyambung lagi langsung. Gimana Mas Rois? Ya apa ya? Langsung aja. Ya. Saya tahu improve cerita loh. Ceritanya kurang panjang, prosesnya panjang. Gak apa-apa nanti kan ditanya-tanyain di depan. Ceritanya kayak satu persatu nih. Oke. Mulai dari ketemu, acara, ketemu, cedek, terus bareng itu keruan, lagi ngapusi dia gajen. Terus di DM lah namanya. Nah, Terus sampai situ nanti kan bisa dilarang-larang. Aku figurnya cuek. Oke. Gimana Mas Fadis? Udah membutuhkan peran nggak di permasalahan Mas Fadis? apa perannya? Perannya nanti Mas Rois sendiri menentukan sebagai apa? Kan Mas Rois kan pemeran utamanya nih dari bimbingan kelompok ini, konseling kelompok ini. Mas Rois mau menentukan sebagai siapa? Tadi kan permasalahannya tentang percintaan. Terus di situ kan ada sebagai cowok yang ditikung, cewek yang ditikung apa gitu kan? Siapa yang jadi cowok itu? Siapa yang jadi ibaratnya cewek itu? Nah, siapa ya selain itu berdua ada lagi nggak tokoh-tokoh yang lain? Ijen. Cin, oke. Sendiri. Sendiri aja. Ya. Oke. Silakan. Siapa? Mas Rois cerita? Ceritanya? Iya cerita. Nanti kamu cerita Pak ini awalnya saya gini, terus nanti Mas Dewa sebagai cewek ya nanti seolah-olah Mas Dewa jadi ibaratnya aku lagi deket sama Mas Dewa gitu. Kita. Gila ya. Coba, gue serius coba. Gimana ya teman-teman ya? Ini ceritanya sangat menyayat hati banget. Saya sangat sakit hati banget. Sudah terlanjur cinta ternyata dia sudah ada yang punya. Gimana itu? Berat itu. Mau sedih tapi udah dewasa, nggak sedih tapi sedih banget. Sedihnya terus sedih banget teman-teman. Ya saya cerita awal pertama bertemu dia aja. Itu kan kami kegiatan di Ngebel. Ya emang di sana panitianya banyak, cuman kebetulan aja dia welcome ke saya. Ya dapat perhatian dikit-dikit kan ya pengaruh ya terhadap perasaan kita ya kan. Apalagi kita tahu kalau dia ini katanya belum punya pasangan. Nah, pasti ada kesempatan dalam kebebasan juga kan. Nah, kira kami deket-deket berbincang, sudah deket. Terus waktu udah selesai acara ruang ternyata
Dia menipu saya. Waduh, sakit hati banget saya. Tiba-tiba saya di DM cowoknya, dijak senggel. Waduh, ya apa kira? Lagi mas. Saya tidak bisa melanjutkannya ini. Saya sedih Oh, sekali. mungkin langsung aja ya, dari cerita Mas Rois langsung aja bentuk pemerannya siapa aja itu yang jadi cowok itu, jadi langsung seolah-olah berkomunikasi lah gitu. Waktu itu gini kan, terus saya kaget siapa ini, sinten dia, saya balas gitu, terus si cowok bilang, cedak kalau bebek doku ya, sinten mas, lo buatan semerap ya, namanya sinten ya, iku Pita, Pita turunnya buatan gagal lanangan mas, loh, mosok, terus si cowoknya gini, dia tuh punya gue, lo kok berani deket-deket sama Pita, maksud lo apa? Nah, kalau nggak terima, sini saya jelas sama gue. Terus aku kan takut tuh mas, apalagi aku masih baru di sini mas. Nanti aku kalau dipukulin terus sakit, masuk rumah sakit gimana? Biaya mahal, nggak ada BPJS lagi. Aduh, mana dana biro korupsi? Gimana ya? Terus akhirnya saya dengan etikat yang sangat baik dan merendahkan diri serendah-rendahnya, meskipun saya agak tinggi juga sih, itu saya akhirnya meminta maaf kepada dia. Namun dia masih gak terima mas. Dia masih bilang, alah Nanti kan bisa diraih pakai. alah minta maaf gatel. Wis gak usah senggol gini, aku berdoa yang tengah-tengah. Terus saya ini kan takut banget kan. Udahlah saya ini cukup banget, introvert, tapi tidak wibu ya, santai aja. Wah, akhirnya saya meminta maaf sekali sama si pasangannya dia. Tapi nggak tahu dia sekarang masih dendam sama saya apa enggak. Yang penting saya sudah minta maaf dan dia tidak saya ragukan. Butuh peran nggak? Apa udah? Udah. Nah, dari cerita Mas Rois, dari apa yang kalian rasakan dari cerita Mas Rois, apa mau diresapi nggak? Misalnya resapinya itu maksud ini, apa maksud bapak itu ini mau seolah jadi Mas Rois apa mau gimana? Mau direka adegan bulan nggak? Dari tanggapan Mas Rois, ceritanya Mas Rois, ada yang mau ibaratnya sukarela nggak? Dari sebagai Mas Rois? Aku aja masih mau ini loh, gara-gara kamu tiba-tiba. Bela ya langsung ngomong ya. Ya. Dari ceritanya Rois ada yang mau kasih saran, sanggahan apa gimana gitu. Terlalu panjang kamu ngomong tadi, terus mau di situ. Ya, oke, langsung aja di sini ada yang mau ada sanggahan nggak dari ceritanya Mas Rois?